Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Halo pemirsa Pijar TV, dimanapun saudara berada, dan juga teman-teman yang sudah bergabung siang hari ini di Zoom Meeting. Selamat datang di program Under Construction. Tempat di mana kita, khususnya anak-anak muda, belajar untuk memiliki konstruksi berpikir yang benar, bagaimana firman Tuhan itu menjadi fondasi di dalam kita berpikir, di dalam kita merasa, di dalam kita berkata-kata, bahkan dalam setiap tindakan kita. Itu berdasarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kesempatan saya untuk membagikan sesi yang berikutnya. Setelah 2 sesi sebelumnya kita sudah mengikuti, dan yang ketiga kita akan bahas mengenai build a Christ-centered community, atau bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang berpusatkan kepada Kristus. Nah, ini menjadi tantangan buat setiap kita, khususnya anak-anak muda, dan saya percaya beberapa dari antara kita yang bergabung di Zoom Meeting kali ini adalah pemimpin di youth gereja lokal masing-masing atau komunitas masing-masing. Bagaimana caranya kita membangun sebuah komunitas yang sehat, yang berpusatkan kepada Kristus? Ya, bicara mengenai pelayanan generasi ini sangat penting. Karena di tengah perkembangan zaman, teman-teman, kita akan menemukan bahwa terlalu banyak komunitas, terlalu banyak perkumpulan-perkumpulan di luar sana yang mungkin banget kita bisa tergabung di dalamnya. Ya, seperti contohnya Kak Randy. Mulai dari grup WhatsApp alumni SD, SMP, SMA, kuliah, terus teman-teman di komplek, di perumahan, ya kan, semua ada grupnya. Dan tidak semua teman-teman itu menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah perkumpulan yang sehat. Ya, kadang hal-hal yang negatif pun ada di sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi segala komunitas yang ada? Ya, bagaimana kita memilah-milih komunitas yang bisa membawa hal-hal yang positif dalam hidup kita? Ya, bukan artinya komunitas-komunitas tersebut kita tinggalkan ya, kita left group semuanya lalu kita ansos gitu ya, cuma berteman sama orang-orang gereja saja. Bukan seperti itu. Tapi yang jelas bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diperkuat, diperlengkapi, khususnya di dalam komunitas gereja, komunitas rohani yang sehat. Sehingga ketika Tuhan bawa kita kepada tempat-tempat lain, komunitas-komunitas lain yang juga kita bisa hadir di sana, kita tidak terpengaruh oleh mereka, justru sebaliknya kita membawa pengaruh yang positif kepada komunitas-komunitas tersebut. Ya, karena saya percaya dengan siapa kita bergaul dan dengan siapa kita membuka diri, maka itulah yang akan membentuk diri kita. Ya, jadi penting ya teman-teman untuk kita punya komunitas yang sehat. Dan bagaimana kita membuat satu komunitas yang sehat di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah komunitas kita. Ya, itu menjadi pertanyaan yang penting. Nah, apa sih yang membedakan komunitas yang Christ-centered dengan komunitas lain di luar sana? Ya, gini, teman-teman, setiap komunitas itu berkumpul, sadar maupun tidak, pasti karena ada satu ketertarikan yang sama, satu kepentingan yang sama. Misalnya,
komunitas sepeda gitu ya, komunitas sepeda. Itu artinya adalah kumpulan orang-orang yang punya ketertarikan dengan sepeda, lalu mereka bisa untuk bersepeda bareng, ya kan, janjian untuk ketemu di mana, lalu jalan-jalan bareng. Mereka punya satu kepentingan yang sama, yaitu bersepeda, komunitas sepeda. Ya, komunitas fans sepak bola misalkan. Wah, kita sama-sama pendukung Barcelona misalkan. Barcelona ngumpul semua sama Barcelona ya. Walaupun Barcelona juga prestasinya lagi berkurang ya, kurang baik ya. Nah, terus klub bola mana lagi, semua kan pada berkumpul karena punya satu ketertarikan. Nah, apa yang membedakan komunitas-komunitas tersebut dengan komunitas Kristen? Komunitas Kristen adalah komunitas yang memiliki satu ketertarikan yang sama. Di luar dari mungkin di dalam gereja itu ada komunitas yang menari, ada komunitas pemain musik, komunitas nongkrong-nongkrong mungkin di dalam gereja. Tapi pastikan semua itu berkumpul karena punya satu alasan yang utama, yaitu Kristus, teman-teman. Yang membedakan kekristenan dengan komunitas di luar sana adalah Kristus yang menjadi dasar, menjadi ketertarikan kita, menjadi alasan mengapa kita berkumpul di dalam sebuah komunitas. Ya, Kristus, kerajaan Allah, kebenarannya, itu yang membuat kita sama-sama datang mungkin di hari Minggu beribadah bersama-sama. Datang waktu kita komsel mungkin, datang waktu kita fellowship mungkin, karena kita bergerak dengan kepentingan yang sama, yaitu Kristus. Nah, itu Christ-centered community, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, aplikasinya seperti apa, Kak, di dalam pelayanan saya? Di dalam saya membangun sebuah komunitas. Seperti apa konkretnya komunitas yang berpusat kepada Kristus? Teman-teman, saya catat di sini ada 4 poin yang minimal harus ada di dalam sebuah komunitas yang berpusatkan kepada Kristus. Ya, siap belajar sama-sama ya, teman-teman ya. Saya tahu ini jam makan siang, setelah makan siang biasa roh-roh ngantuk itu menguasai kita ya. Jadi semua masing-masing tumpang tangan di jidat lalu tengking dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya, biar pada seger gitu. Termasuk kru yang ada di sini. Karena saya lihat sudah pada mengantuk gitu ya. Nah, 4 poin teman-teman, bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang Christ-centered. Yang pertama, komunitas yang Christ-centered adalah komunitas yang bertumbuh di dalam pemuritan. Ya, bertumbuh di dalam pemuritan. Maka Matius 28 ayat 19, amanat agung Tuhan Yesus berkata, "Pergi jadikan semua bangsa muridku." Tuhan gak bilang pergi jadikan semua bangsa beragama Kristen. Pergi jadikan semua bangsa berKTP Kristen. Bukan. Tapi Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa murid. Nah, menjadi seorang murid itu berbeda dengan menjadi seorang pengikut biasa. Ya. Murid itu di dalamnya ada komitmen, teman-teman. Di dalam pemuritan itu ada kerinduan untuk mengenal seperti apa sih gaya hidup Tuhan Yesus dan bagaimana aku mengenakan gaya hidup itu dalam kehidupanku sehari-hari. Itu pemuritan. Maka saya berani katakan, teman-teman, komunitas Kristen yang disfungsi, yang gagal berfungsi adalah komunitas yang tidak ada proses memuridkan dan dimuridkan di dalamnya. Jadi ngumpul cuma buat ya have fun aja. Ngumpul ya karena sudah dijadwal saja. Tanpa ada kerinduan untuk dimuridkan dan memuridkan. Teman-teman lihat hari-hari ini evaluasi keberadaan kita di gereja. Hari ini apakah aku sedang memuridkan seseorang? Atau apakah aku sedang dimuridkan oleh seseorang? Nah, circle ini harus ada. Discipleship cycle ini harus ada. Ya, sedang dimuridkan ataupun memuridkan. Nah, teman-teman silakan evaluasi yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Nah, pemuritan itu esensinya di mana sih, teman-teman? Ya, ini juga jadi pertanyaan. Karena di dalamnya pasti ada pendalaman Alkitab mungkin, di dalamnya ada komsel, ya di dalamnya ada firman yang disampaikan. Nah, esensinya di mana? Saya mau katakan kita harus punya standar yang sama. Mau apapun bentuk teologi kita,
dari gereja manapun kita berasal, denominasi apapun kita berada, yang pasti yang menjadi dasar pemuritan kita adalah Yesus Kristus. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus itu bicara tentang apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab mengenai dirinya maupun pengajarannya. Firman Kristus juga berarti apa yang Alkitab katakan mengenai siapa Yesus. Ya. Jadi firman Yesus itu bicara tentang apa yang Yesus katakan mengenai siapa dirinya dan berupa pengajarannya yang tercatat di dalam Alkitab. Dan juga apa yang Alkitab katakan mengenai siapa Yesus. Termasuk juga di perjanjian lama. Ada nubuatan-nubuatan, bayangan-bayangan mengenai Mesias yang akan datang. Itu firman Kristus, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kita punya nggak ini sebagai fondasi kita? Yesus itu, Kristus itu jadi pusat dari pemuritan kita. Atau jangan-jangan hal-hal lain. Ya, banyak bidang-bidang dalam kehidupan ya yang kita bisa pelajari, yang bisa kita kita highlight, kita kulik. Tapi apakah itu berhubungan dengan Yesus Kristus? Ya, tentunya relevan. Misal kita ngomongin soal seminar keuangan gitu kan, bagi usia dewasa muda misalnya gitu, atau mungkin seminar mencari jodoh yang tepat, nah, bagi anak muda, itu nggak salah. Tapi pertanyaannya, apa atau siapa yang menjadi dasar dari itu semua? Kalau bukan Yesus Kristus, berarti ada yang salah dengan pemuritan kita. Ya, saya berharap teman-teman, saya nggak bisa jelasin panjang di sini. Yang jelas, coba deh refleksi, coba deh renungkan. Selama ini ada nggak topik-topik atau tema-tema tersebut di dalam kelas-kelas pemuritanku yang poinnya, pusatnya itu Yesus Kristus? Ada atau enggak? Gitu. Atau sesuatu yang lain di luar itu? Nah, kita perlu evaluasi itu setiap saat, teman-teman. Ya, supaya kita bertumbuh di dalam pengajaran yang berpusatkan kepada Kristus. Hari-hari ini khotbah-khotbah motivasi, khotbah-khotbah kesuksesan, teologi kemakmuran itu kan menyebar di berbagai kalangan. Nah, kalau kita nggak punya kepekaan akan hal ini, maka pemuritan yang kita bentuk, sorry itu saya tidak berdasar. Karena dasar yang paling kuat, dasar yang paling kokoh di dalam satu pemuritan itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Ya, bukan yang lain. Amin, teman-teman. Ya, jadi yang pertama, bertumbuhlah di dalam pemuritan. Praktikalnya gimana? Bisa lewat komsel, bisa lewat Bible study, bisa lewat kelas-kelas khusus. Ya, yang jelas kita duduk, ada yang mengajar dan ada yang diajar. Sesimpel itu pemuritan. Ya, pertama itu bertumbuh di dalam pemuritan. Yang kedua yang harus ada adalah bertumbuh di dalam pementoran. Ya, bertumbuh di dalam pementoran. Pementoran ini bicara tentang kata Yesus, pergi jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, bicara tentang ajarlah mereka, itu bukan cuma sekedar di mulut, kasih tahu, selesai. Tapi di mana kita bisa mendampingi, ya, kita bisa mementori seseorang, sampai di tahap mereka bukan lagi jadi murid, tapi jadi pemurid. Ya, bukan lagi jadi menti, tapi jadi mentor. Ya, ada sebuah proses yang kita lewati di situ. Dan ini bukan cuma sekedar bicara kelas-kelas akademis, kelas-kelas di ruangan. Tapi pementoran ini juga bicara tentang berbagi hidup, teman-teman. Ini bicara tentang berbagi roti, ya, berbagi meja makan bersama dengan orang-orang yang kita pimpin. Nah, teman-teman mesti belajar soal pementoran ini dari tentunya pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kita akan temukan di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus itu bukan cuma kumpulin murid-murid, lalu ada kelas 1 jam, 2 jam Yesus khotbah, habis itu oke, bubar ya, nanti ketemu besok atau lusa gitu. No, tapi pemuritan yang dilakukan Tuhan Yesus itu bentuknya adalah mentoring, teman-teman. Ada berbagi hidup di sana. Bagaimana ketika ada seorang rabi pergi ke pesta pernikahan, murid-muridnya ikut semua.
Pada numpang makan, ya kan, numpang minum anggur, anggurnya habis. Guru-guru, anggurnya habis, tolong buatin lagi dong, gitu kan. Wah, itu keintiman yang luar biasa, teman-teman. Berbagi hidup yang luar biasa yang Yesus praktekkan bersama dengan murid-murid. Tidak cuma di kesempatan-kesempatan kelas-kelas pengajaran, tapi setiap hari mereka berjalan bersama Yesus. Nah, teman-teman, bagaimana dengan gaya pelayanan kita? Pementoran seperti apa yang sedang kita lakukan? Ya, mulailah untuk meneladani apa yang Yesus lakukan. Berbagi hiduplah dengan mereka. Berbagi roti, atau zaman sekarang lebih gampang ya kalau nggak lagi di tengah pandemi. Berbagi french fries lah dengan mereka. Kalau kalian butuh tempat yang nyaman, tempat yang murah meriah, datanglah ke satu gerai fast food gitu kan. Beli french fries, jebret, taruh di meja, makan rame-rame. Nggak mahal, ya, tapi di situ quality time-nya bisa. Ya, kita ngobrol, berbagi hidup, cerita satu dengan yang lain. Sehingga apa? Ini komunitas nih bukan sekedar komunitas biasa, tapi ada relationship, ada persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan yang terbangun. Dan itu priceless, teman-teman. Itu mahal sekali. Ya, kenapa ada orang yang merasa, Kak, kok komunitasku anggotanya datang dan pergi ya? Sebentar muncul, sebentar pergi. Ya, mungkin ada berbagai faktor, tapi apakah kita sebagai pemimpin sudah berbagi hidup dengan mereka? Apakah kita sudah menjalin persahabatan dengan mereka? Karena ini akan menjadi satu faktor yang sangat penting di dalam pementoran kita. Ya, jadi ada satu statement bilang gini, teman-teman. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa banyak pengetahuan yang kita tahu tentang Alkitab, tentang teologi. Sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli kepada mereka. Ya, dan kepedulian itu nggak pakai teologi yang berat-berat, teman-teman. Kepedulian itu sebatas seperti nanya apa kabar, ya, atau anak binaan kita masang story di Instagram, ya mungkin konyol, mungkin nggak jelas gitu. Kasih react lah minimal apa kek gitu. Kasih tepuk tangan kek, kasih nangis kek, kasih apa gitu loh. Minimal orang ini tahu kita perhatiin dia, kita peduli sama mereka, kita bisa ngobrol, tanya apa kabar dan seterusnya. Ya, sesimpel itu, teman-teman. Mulailah untuk berbagi hidup dengan mereka. Ya, sehingga mereka akan mendengarkan apa yang kita katakan karena mereka tahu yang kita bicarakan itu karena kita peduli sama mereka, bukan karena mau menghakimi atau menjatuhkan mereka. Nah, di dalam pementoran ini sendiri ada beberapa istilah, ya. Yang pertama itu I do, you watch. Aku lakukan, kamu perhatikan. Ya, bagaimana kita melayani, bagaimana kita membaca firman, bagaimana kita melakukan pelayanan kita, itu diperhatikan. Ya, I do, you watch. Lalu berikutnya ada I do, you help. Ya, saya beberapa kali kalau pelayanan, saya ajak anak-anak youth saya, nanti saya tembak aja di mobil gitu. Kamu nanti kesaksian ya 5 menit setelah saya selesai firman. Ya Kak, belum persiapan ya, bodo amat 5 menit nanti Roh Kudus yang pimpin gitu kan. Dikasih kesempatan, I do, you help. Ya, bantuin untuk menjadi berkat buat yang lain gitu. Ya, berikutnya you do, I help. Gantian, bulan depan dijadwal ya pelayanan, aku bantuin. Nanti kalau pas lagi nyusun bahan, konsultasi, tanya-tanya, nanti Karen dibantu. I do, you do, I help. Ya kan? Baru sampai you do, I watch. Coba jalan sendiri ya. Karen dilihat, Karen diperhatiin. Nanti Karen dikasih masukan, kasih evaluasi. Bertumbuh. Nah, kalau kita jadi mentor itu selalu insecure, kalau kita melihat ada anak rohani kita yang berkembang, kok kita malah panik. Waduh, gawat nih. Saingan gua nih jadi youth pastor, ya kan? Saingan gua nih jadi teladan buat anak. Lah, susah kalau begini, teman-teman, ya. Seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang yang bisa menciptakan pemimpin yang jauh lebih hebat dari dia. Dan itu kebanggaanmu harusnya. Bukan malah jadi sainganmu, bukan malah jadi merasa insecure dan akhirnya kamu tahan-tahan dia. Belajar untuk jadi mentor yang baik, mentor yang
bangga ketika melihat anak-anaknya itu bisa bertumbuh dan menghasilkan perubahan hidup yang jelas. Amin teman-teman. Ya, itu bertumbuh di dalam pementoran. Yang ketiga teman-teman, setelah tadi bertumbuh dalam pemuritan, pementoran, yang ketiga bertumbuh dalam penginjilan. Nah, ini satu paket ya teman-teman. Makanya tadi di pertanyaan sesi sebelumnya kan ada yang nanya, gimana ya Kak, gereja saya menuntut kuantitas. Nah, kuantitas akan menjadi sesuatu yang otomatis ketika pemuritan dan pementoran ini berjalan. Ya, di dalam pemuritan kita kan tentu mengajarkan keselamatan di dalam Yesus. Orang harus dengar berita Injil. Pementoran kita ajak anak-anak rohani kita untuk melayani. Ya, kesaksian-kesaksiannya. Ayo, siapa yang minggu ini menceritakan Yesus kepada temannya? Ya kan? Itu yang dilakukan teman-teman. Sehingga penginjilan itu akan menjadi bagian dari komunitas kita. Dan bicara penginjilan itu kan bertambah secara kuantitas. Ya, artinya ada orang di luar Kristen, orang percaya yang mendengar berita ini dan tertarik untuk masuk dalam komunitas orang percaya. Ya, jangan sekedar cuma perpindahan domba, ya kan, perpindahan jemaat, dioper sana oper sini. Tapi orang-orang yang di luar gereja, teman-teman, yang belum percaya, karena hidup kita, karena kesaksian kita, mereka tertarik mengenal Yesus. Dan itulah pertumbuhan di dalam penginjilan. Dan percayalah teman-teman bahwa penginjilan itu bukan cuma tugasnya hamba-hamba Tuhan ya. Bukan cuma tugasnya pendeta, ketua youth, ketua komsel, dan seterusnya. Tapi penginjilan itu adalah tugas, tanggung jawab, maupun hak bagi setiap orang percaya. Ya, 1 Petrus juga di situ dikatakan bahwa kamulah imamat yang rajani. Ya, kamulah umat kepunyaan Allah. Artinya apa? Setiap dari kita, bukan cuma kalangan tertentu yang dikatakan sebagai imam-imamnya Tuhan. Sadari identitas kita teman-teman. Sehingga ketika kita berjalan, beraktivitas di sekolah, di kampus, di kantor, kita jadi suratan yang terbuka. Kita selalu rindu, siapa ya hari ini yang bisa aku perkenalkan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kerinduan kita. Ya, dan saya percaya Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, teman-teman. Ketika kita menabur berita Injil, ketika kita menabur kabar baik, perbuatan baik, pasti suatu hari kita akan menuai ya di dalam kairosnya Tuhan. Sehingga komunitas kita akan semakin bertumbuh, bertambah banyak oleh karena penginjilan yang kita lakukan. Amin teman-teman ya. Pemuritan, pementoran, penginjilan, dan yang keempat, yang terakhir teman-teman. Komunitas yang berpusatkan kepada Kristus adalah komunitas yang bertumbuh melalui konflik. Ya, bertumbuh melalui konflik. Nah, teman-teman, banyak dari kita yang ketika mendengar kata konflik, ya tadi sesi pertama soal kecewa sama gereja, karena adanya konflik di gereja, akhirnya kita alergi mendengar kata konflik. Kita pikir, wah ini salah nih, udah rusak nih gereja, konflik. Belum tentu teman-teman. Karena di dalam satu komunitas yang sehat, ada kedekatan satu dengan yang lain, maka akan dengan sendirinya gesekan itu akan timbul di dalam satu hubungan yang akrab. Nah, kalau pertanyaannya, saya udah 5 tahun, 10 tahun Kak, tertanam di dalam komunitas, tapi komunitas saya nggak pernah konflik tuh Kak. Nah, itu ada 2 tuh pilihannya teman-teman. Yang pertama, emang komunitasmu orang-orang udah rohani semua ya, sempurna semua, hebat itu. Atau yang kedua, komunitasmu kurang akrab satu dengan yang lain. terlalu mikirinnya diri sendiri, jadi nggak bergaul tentang ini, ya udah hidup gua, suka gua, jadi kita nggak usah ngatur satu dengan yang lain. Nah, akhirnya nggak terjadi konflik. Tapi saya percaya di dalam komunitas yang tadi, yang ada pemuritannya, ada pementorannya, ada penginjilannya, konflik itu bisa banget terjadi teman-teman di dalam komunitas kita. Ya, karena kedekatan yang terbangun. Nah, sekali lagi teman-teman, konflik itu adalah hal yang biasa dan tak terhindarkan di dalam sebuah komunitas. Yang penting adalah bagaimana kita meresponi konflik ini.
Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain perbuat terhadap kita. Tapi kita bisa mengatur bagaimana sikap hati dan tindakan kita terhadap konflik yang terjadi di luar sana. Ya, ini menjadi penting. Ya, kita bisa memilih apakah kita mau baper, kita mau ngambek, kita mau ngancem. Gue pindah komunitas aja lah, karena nggak ada yang mau ngerti gue di sini, nggak ada yang mau peduli sama gue dan seterusnya. Atau kita bisa memilih untuk di dalam konflik itu kita merespon dengan rendah hati, teman-teman. Ada masalah yang terjadi. Kita evaluasi diri dengan rendah hati, apa yang salah dari diri saya. Lalu kita bisa rekonsiliasi, kita berdamai dengan orang-orang yang berkonflik dengan kita. Dan kita bisa menjadikan konflik itu sebagai sarana untuk menajamkan dan mendewasakan. Wow, ini indah sekali, teman-teman. Ketimbang kita pergi, kita meninggalkan komunitas kita dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Mendingan kita tetap bertumbuh di situ, tertanam di situ, dan justru kita akan dipertajam dan didewasakan. Ingat Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, teman-teman. Ya, jadi lewat konflik tadi, di mana ada saling merendahkan diri, saling mengampuni, saling rekonsiliasi. Wah, di situ kamu naik level, kamu bertumbuh. Daripada ketika ada masalah, kamu menghindar, kamu kabur dari konflik itu, kamu nggak dapat apa-apa. Lalu kamu bilang, gereja komunitas ini mah payah, nggak bagus, nggak sempurna, kata kamu gitu. Ya mungkin mereka nggak sempurna. Terus kamu berpikir, oke, aku mau cari komunitas yang sempurna. Kamu pindah ke komunitas lain. Justru karena keberadaanmu di situ, komunitas yang tadinya baik-baik saja jadi hancur. Jadi rusak. Karena bisa jadi penyebab konflik itu ya diri kita juga gitu loh. Ada keegoisan kita, kedagingan kita yang juga menguasai kita, teman-teman. Ya, jadi belajarlah untuk bertumbuh melalui konflik. Bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang baik. Nah, di dalam komunitas ini kita belajar untuk bertumbuh di dalam kasih dan penerimaan. Ya, bagaimana kita mengasihi dan menerima kembali orang-orang yang membuat kesalahan. Di dalamnya ada pengampunan dan kesempatan kedua, ya kan? Memberikan mereka kesempatan lagi untuk melayani ketika mereka mungkin bikin salah dan seterusnya. Ya, sehingga timbullah di situ pertumbuhan rohani ya di tengah-tengah komunitas kita. Dan catatan khusus untuk setiap pemimpin, teman-teman. Belajarlah jadi seorang pemimpin yang peka akan keadaan komunitasmu. Jangan terbiasa untuk membiarkan konflik. Nah, ini bahaya nih, teman-teman. Ketika seorang pemimpin merasa, aduh, kalau ini diketemukan, nanti jadi berantem, nanti kok situasi tidak kondusif, ya udah diemin aja. Perlahan-lahan kalau satu masalah itu didiamkan, tidak segera dibereskan, maka masalah ini akan terus menumpuk dan menumpuk. Sampai satu hari akan menjadi bom waktu buat setiap kita, teman-teman. Nah, di sini pentingnya punya menjadi pemimpin yang punya inisiatif untuk merekonsiliasi masalah yang ada. Pemimpin yang ada untuk memediasi setiap konflik-konflik yang terjadi. Dibutuhkan di situ ketegasan, dibutuhkan di situ kasih, dibutuhkan di situ kebenaran dan seterusnya. Sehingga ketika orang-orang ini dikumpulkan, pemimpin itu bisa dengan objektif menengahi, memberikan solusi, menasehati satu dengan yang lain. Di dalam kepemimpinan ada teguran, teman-teman. Ada nasihat, ada teguran. Maka kalau nggak berani negur orang, nggak berani mendisiplin orang, jangan jadi pemimpin. Ya, karena pemimpin itu fungsinya itu. Jadi jangan atas dasar kasih dan penerimaan kamu biarkan orang-orang yang buat salah. That's not a leader. Ya, tapi pemimpin yang sejati. Dia adalah orang yang bisa menegur, dia adalah orang yang bisa mendisiplin, tapi dia juga adalah orang yang bisa membalut, bisa menyembuhkan luka. Amin. Dan saya berharap teman-teman belajar untuk memiliki kepemimpinan yang seperti ini. Tegurlah apa yang salah
dengan cara-cara yang benar. Ingat, Alkitab punya cara, Alkitab punya prinsip, tegurlah di bawah 4 mata, ya, panggillah orang-orang yang berseteru, orang-orang yang berkonflik, bicarakan baik-baik di dalam ruangan tertutup. Jangan di tengah rapat orang pada ngumpul, lu tuding-tuding tuh satu-satu, nih ya kerjaan lu nggak bener, lu juga begini-begini, ya bubar tuh komunitas, percaya deh sama gua. Ya, jadi belajar seperti Yesus, tegurlah di bawah 4 mata. Kalau masih nggak mau denger, panggil beberapa orang, ya kan? Panggil yang lebih banyak lagi dan seterusnya. Cara-cara yang alkitabiah, teman-teman. Dan disitulah saya percaya, ya, kita akan jadi satu komunitas yang sehat, komunitas yang berpusatkan kepada Kristus. Bertumbuh dalam penginjilan, dalam pemuritan, dalam pementoran, dan melalui konflik. Ya, selamat menjalani tugas kalian masing-masing ya di tengah komunitas. Saya berharap, saya berdoa kita belajar terus untuk jadi pemimpin yang baik, yang berdampak bagi generasi ini. Amin. Silakan teman-teman yang mau tanya atau sharing, dipersilakan. Oke teman-teman, silakan yang mau nanya. Langsung dibuka videonya. Halo Kak Randy. Halo Orin. Salam dari Tanah Toraja, Kak. Widih, salam-salam. Luar biasa Tanah Toraja. Dari yang Kakak paparkan tadi, bagian yang ketiga, bertumbuh dengan penginjilan. Apakah kita bisa keluar di gereja kita, sementara dalam orang-orang dalam gereja kita itu belum selesai dimuridkan? Belum selesai untuk dimuridkan, kita akan melangkah ke luar gereja, sementara di dalam gereja kita sendiri ini orang-orang belum selesai dimuridkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Orin buat pertanyaannya. Saya jadi mau bertanya balik, ya. Selesai dimuridkan tuh yang seperti apa? Ya, selesai dimuridkan itu yang seperti apa? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Atau sebulan, 2 bulan, kelas-kelas khusus. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan kembali. Karena buat saya, esensi dari pemuritan itu ya setiap saat. Sampai hari ini. Walaupun saya memuridkan banyak anak-anak rohani di bawah saya, tapi saya selalu memposisikan diri sebagai murid. Saya pun adalah murid yang terus belajar, yang mencari orang-orang di atas saya, yang bisa membina saya, membimbing saya. Gitu. Jadi ini proses yang tidak akan pernah berhenti, Orin, sampai Tuhan Yesus datang. Kita dimuridkan dan juga memuridkan. Nah, sembari proses pemuritan ini terus berjalan, marilah bergerak menginjil. Ya, tentunya dasar-dasar penginjilan itu harus jelas. Pemuritan itu minimal orang ini tahu berita Injil itu bunyinya apa. Jangan sampai keluar terus ketemu orang, kenal Yesus dong sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa emang? Ya nggak tahu, gereja gue bilang sih gitu. Nah, selesai deh tuh. Penginjilannya nggak bisa tuh model kayak gitu kan. Itu harus lewat pemuritan, diajar. Yesus tuh siapa sih? Ya kan? Lalu kenapa Yesus disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, makanya pembelajaran, pengajaran apologetika itu juga sangat baik ya. Makanya ikuti terus program-program di Pijar TV. Karena di situ kan juga dimuridkan. Di situ juga banyak nilai-nilai apologetika sehingga kita bertumbuh ya. Bang Jo, itu promosinya dicatat ya Bang Jo ya. Gitu. Jadi teman-teman, saya sih nggak pernah melihat ada batasan di dalam pemuritan ya. Artinya sampai kapanpun Orin, kita adalah murid dan juga pemurid gitu loh. Kita ada di circle itu. Selalu dimuridkan dan memuridkan. Dan di dalam perjalanannya, marilah kita memberitakan Injil gitu. Sambil dimuridkan, sambil menginjil ya kan. Dan justru di situ nanti saya percaya dinamika itu yang akan membuat kita semakin kaya. Ya, jangan sampai kita juga berpikir, oke, saya harus dimuridkan 3 tahun dulu, baru saya nanti keluar menginjil. Ya, jangan gitu juga gitu. Ada contoh juga yang cukup ekstrim ya. Ada orang yang sekelas sama saya di kampus sekolah teologi, ditanya sama dosen, kamu pelayanan di mana? Oh, saya pelayanan di sini Pak, bidang ini. Ada satu yang ditanya, kamu pelayanan apa?
saya nggak mau pelayanan dulu Pak. Loh kenapa? Saya harus selesai S2 dulu Pak, baru saya berani melayani. Lalu, ya kan? Lah kalau gitu nanti tahu-taunya Tuhan panggil sebelum S2 selesai belum melayani dong. Ya kan rugi banget gitu loh. Nah makanya kita belajar untuk sambil memuridkan, sambil belajar, ya sambil menginjil, sambil melayani. Nah itu akan menjadi satu dinamika yang memperkaya kita, Orin. Ya semakin kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Gitu sih yang bisa aku share, Orin. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan teman-teman. Ada lagi? Sarah deh Kak lagi. Oke, Sarah. Makanya ini Kak, apakah komunitas yang ketika mengalami konflik terus sampai berujung pada apa ya namanya, kayak mungkin mereka meluapkan amarah ataupun meluapkan sensinya itu ke sosial media. Nah itu apakah merupakan komunitas yang menurut komunitas yang sehat juga, atau malah itu sebenarnya komunitas yang tidak bagus? Kenapa dia harus sampai melibatkan problemnya ini sampai ke sosial media? Itu gimana Kak? Apalagi kita sebagai komunitas Kristen. Oke, thank you Sarah. Wah ini Youth Mundo nih ya, dari pembinanya Kanike ya. Wah keren nih, ini keren. Nah teman-teman, Sarah dan juga teman-teman, kalau saya katakan ya bahwa ini adalah satu nilai atau culture yang sebenarnya sangat tidak baik sih menurut saya ya. Ketika ada satu masalah di dalam skup kecil, lalu karena emosi, karena tidak bisa menahan diri, kamu publikasikan itu ke sosial media, kepada orang-orang banyak. Ya, ini sebenarnya bukan cuma di komunitas, tapi ini kalau menurut aku udah jadi satu nilai atau budaya di dalam diri seseorang yang harusnya dibuang jauh-jauh. Ya, saya berkali-kali juga bertemu dengan pasangan suami istri, ya, orang-orang yang juga adalah teman sahabat kita gitu ya, dan mereka cerita tentang kesalahan dari pasangannya. Dia tuh orangnya begini, orangnya begitu. Dia cerita ke semua teman-teman yang lagi ngumpul. Saya dalam hati berpikir, aduh, kasihan banget nih pasangannya ya. Nggak tahu apa-apa, diomongin dari belakang. Ya sama pasangannya sendiri lagi. Siapa, kalau besok tiba-tiba dia bertobat dan berubah, kamu emang bakal inget klarifikasi tadi saya udah ngomong ke siapa aja ya. Sorry dia udah berubah, udah beres kok Mas. Kamu udah lupa kamu cerita ke siapa aja. Dan kamu tanpa sadar sudah membunuh karakter, membunuh identitas dari pasanganmu. Orang ngelihat dia udah, wah ini nih, cowok nggak bener nih, cowok nggak bertanggung jawab. Padahal dia udah berubah besoknya. Nah makanya ini jadi budaya teman-teman. Nggak boleh kita punya skup kecil di dalam keluarga, orang tua kita jelek-jelekin, komunitas kita jelek-jelekin, di sosial media, di mana-mana. Karena itu akan, suatu hari kita akan menyesal dengan apa yang kita katakan pasti gitu loh. Karena jejak sosmed itu kejam ya. Kalau udah di screen capture itu bisa panjang itu urusan ya kan. Nah di situ makanya kita belajar ya untuk kalau ada keluh kesah, ada masalah, selesaikanlah di dalam skup kecil tersebut. Jangan kebawa emosi untuk blow up itu di sosial media. Ya, saya mau kasih tahu satu, ini berdasarkan survei ya. Ketika seseorang menceritakan keluh kesahnya di sosial media, let's say Instagram gitu ya, story, Instagram story, layar hitam, tulisan kecil di pojok, gue lagi bete gitu kan. Seorang orang, mana ini tulisannya? Oh di pojok ternyata gitu kan. Tahu nggak teman-teman bahwa dari 100% orang yang melihat Instagrammu itu, 70% mereka tertawa di atas penderitaanmu teman-teman. Mereka akan bilang, syukur. Ada yang lagi bete nih. Karena budaya kita itu adalah susah lihat orang lain seneng dan seneng lihat orang lain susah. Ya, jadi 70% akan mentertawakan keadaanmu. Dan berapa persen lagi ya, saya lupa, sisanya itu adalah mereka yang nggak peduli sama kamu, cuekin aja. Dan
sebagian kecil, mungkin sekitar 5-10% adalah mereka yang peduli sama kamu. Nah, ketimbang kita lempar semua ke 100% dan malah yang muncul nyinyiran, yang muncul malah tertawaan buat kamu. Kenapa kamu nggak cari yang 10% itu yang benar-benar peduli sama kamu? Nah, di situ kamu bisa cerita, kamu bisa sharing, kamu bisa curhat, dan dapatkan solusi yang baik. Ketimbang kamu punya budaya blow up itu di sosial media. Ya, karena satu hari kamu sendiri yang akan menyesali perbuatanmu. Kayak gitu. Jadi mulailah dengan skup kecil, selesaikan secara baik-baik, dan gak ada yang tahu. Siapa tahu hari esok, 2 hari kemudian, seminggu kemudian dia berubah. Dan orang lain tidak perlu mengetahui masalah kita. Kayak gitu. Sarah. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama Sarah. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Nah, ini Yeskiel anak STTBI nih, ya kan? Boleh deh Yeskiel kalau ada yang mau nanya nih. Ini adik angkatan saya nih dia nih. Lagi apa kamu? Lagi sekolah ya? Iya Kak, lagi sekolah. Jangan sampai gurumu tahu ya, nanti Kak Randy diomelin loh. Lagi jam udah selesai sekolah sih. Ada yang mau nanya? Kalau ada silakan. Kok mau tanya kok. Oi. Nah, ini Brother Paulus ini dari Cibinong nih, penguasa Cibinong. Silakan bro, silakan. Waduh. Enggak. Biasa aja sih, kayak nanya yang normal-normal aja. Itu kalau misalnya kita udah tahu nih masalah orang dan kita mau tanyain ke dia dan kita mau benerin pola pikirnya mereka. Itu saat kita udah kasih pandangan kita dan kasih pola pikir yang benar gitu ke mereka, tapi saat merekanya yang udah bilang oke, iya bakal dirubah kayak gini, tapi kedepannya dia bakal malah ngulangin lagi kayak gitu kok. Itu kira-kira kita yang sebagai bukan merasa sih, kayak tahu kalau dia itu salah, itu harusnya gimana tuh kok? Ya, jadi ini akan menjadi sebuah permasalahan yang akan selalu timbul di pelayanan anak muda. Saya mau tanya di sini semua yang pelayanan di anak muda, ada nggak sih anak yang kita layani, kita kasih tahu satu kali terus hidupnya benar 100%? Kalau ada, bagi dong satu ke master plan gitu. Ya, karena saya mau katakan bahwa tidak semudah itu memang untuk memberi nasihat, lalu orang yang kita nasihatin bertobat dan berubah 180 derajat. Mungkin ada, tapi sangat jarang, teman-teman. Yang saya tahu biasanya akan ada proses jatuh bangun, ada satu progressive sanctification, ya, proses pengudusan yang dia harus lewati dan kita pun harus sabar untuk mendampinginya. Nah, makanya satu yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama tadi, bangunlah hubungan yang berdasarkan persahabatan dan persaudaraan. Sehingga teguran kita bagi mereka itu bukan penghakiman, tapi teguran kita adalah bentuk kasih sayang. Ya, saya berkali-kali menegur anak-anak youth di mana saya melayani dan selalu saya tanya di akhir, kamu tahu nggak sih kenapa Kak Randy ngomong ini ke kamu? Kenapa Kak Randy harus menegur kamu seperti ini? Dan saya menantikan jawaban mereka, iya Kak, aku tahu karena Kak Randy peduli, karena Kak Randy sayang sama aku. Gitu loh. Jadi bangunlah dengan sebuah persaudaraan. Tunjukkan kepedulianmu kepada mereka sebagai kakak, sebagai bapak, sebagai mentor, dan seterusnya. Nah, di dalam perjalanannya ketika mereka sudah berkata, iya aku mau berubah. Nah, di sini kita juga harus mendampingi sebagai seorang kakak, sebagai seorang bapak yang harus memberikan ruang bagi kesalahan, gitu loh. Ya, jadi akan ada momen di mana dia balik lagi atau kita temukan dia bilang, Kak, aku gagal lagi Kak, aku salah lagi Kak. Dan bukalah ruang untuk itu. Berikan ruang untuk kegagalan mereka. Jangan dibatasin, oh sekali gagal. Awas 2 kali ya. 3 kali, wah kamu masuk neraka nih kayaknya. Waduh, itu sadis sekali tuh teman-teman ya. Jadi kita dampingi terus
ya. Dan kita juga harus percaya bahwa yang bisa mengubahkan dia itu bukan kita. Bukan kita yang bisa mengubahkan dia. Bagian kita itu cuma menabur ya benih firman, menyiramnya dengan teladan, dengan perbuatan baik. Sisanya adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Roh Kudus sendiri yang bekerja di hati dia. Ya, dan saya percaya kalau kamu punya mindset ini, kamu nggak akan terbeban dengan sikap atau perilaku anak-anak yang kamu bina dan belum ada progres yang signifikan dalam hidup mereka. Kamu akan tetap sukacita, kamu akan tetap mengucap syukur dengan setiap progres jatuh bangunnya mereka. Karena kamu tahu bagianmu adalah menabur, mendoakan, ya melakukan yang terbaik buat mereka, tapi bagian Tuhan sendirilah yang memberikan pertumbuhan, memberikan perubahan di dalam hidupnya. Ya, dan aku membiasakan diri, bro, untuk memposisikan diriku itu seperti mementor, seperti hubunganku dengan Tuhan. Berapa kali sih kita mengecewakan Tuhan ketika kita sudah janji, Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau berubah Tuhan. Tapi Tuhan dengan begitu sabarnya menerima kita ketika kita kembali, lalu meminta ampun, meminta kesempatan kedua. Tuhan dengan begitu sabarnya memberikan itu kepada kita. Nah, kalau Tuhan sudah begitu bermurah hati sama kita, begitu sabarnya kepada kita, yuk belajar untuk meneruskan kasih dan kesabaran Tuhan itu kepada orang-orang yang kita layani. Gitu bro Paulus. Ya, jadi semangat ya Paulus buat teman-teman di Cibinong. Thank you so much kok. Ya, sama-sama, dan juga buat semua teman-teman yang lain, semangat ya melayani generasi ini. Oke, next, mungkin masih ada pertanyaan? Ya teman-teman, silakan teman. Kalau ada yang mau nanya silakan dibuka kameranya ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Silakan. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Refli kayaknya mau nanya tuh, mic-nya udah ready tuh, udah standby mau ngomong. Tapi nggak ngomong-ngomong. Agak ribut sih soalnya kok di sini. Nah, cobain aja. Cobain aja. Saya pengen tahu seribet apa. Jadi kan dulu ya, ceritanya ini dulu. Aku punya mentor gitu kan. Terus tuh aku ya namanya orang baru pentobat baru kan lagi berapi-api, lagi semangat tuh buat dimuridkan, merasa udah cukup nih apinya nih buat aku keluar. Akhirnya aku bilang sama mentorku, kayaknya aku mau keluar nih. Aku nggak mau nggak mau ya di skop pemuritan itu. Gimana sih kalau aku survive sendiri, aku bisa nggak buat jangkau orang-orang yang jauh dari Tuhan, ibaratnya kayak pemabok yang gitu-gitulah. Akhirnya aku nyoba kan ke sana. Dan itu sebenarnya tetap juga teman-temanku yang Kristen, tapi kehidupannya ya gitulah. Tapi makin lama kok aku yang ketarik gitu kan. Itu Iya. kok aku yang ketarik. Jadi terus aku kembali lagi kan ke mentor, baru bilang, benar ya katanya, benar katamu kalau kamu nggak bakal bisa survive sendiri. Jadi benar tadi kata Korendi bilang, pemuritan itu ya setiap hari tetap berjalan. Jadi aku tuh yang penting, yang dulu aku berpikir itu aku sendiri sanggup, yang penting aku ke gereja, nggak usah lah pemuritan, aku cukup lah ini menantang diri sendiri. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu, kita harus memang butuh mentor yang selalu ada buat kita gitu sih kok. Tapi juga jangan terlalu mengagungkan si mentor, kita juga harus punya hubungan pribadi sama Tuhan sendiri sih kok. Itu pengalaman hidup yang aku mau sharingkan sedikit sih kok. Wow, that's good. Ya, thank you Refli. Mungkin aku tanggapin ya tentang cerita kamu. Dan ini memang pastinya menjadi satu proses di dalam kehidupan pemuritan ya. Saya pun juga termasuk orang yang pengen banget mandiri. Jadi awal-awal dimuridkan, awal-awal dimentor, aku pengen mulai mementor juga. Aku pengen juga memuridkan, menjangkau di luar sana. Tapi satu hal aku sebenarnya nggak perlu ketika aku menjangkau yang di luar, bukan berarti aku terlepas dari pemuritan atau pementoran.
bisa kok berjalan di dalam aku dimentor, di dalam aku dimuridkan, aku menjangkau keluar. Gitu. Nah, di sini pentingnya koneksi itu terus terjaga sehingga bisa saja kita tanya, gimana bro penjangkauanmu itu, gimana teman-teman di sana? Atau kita bisa cerita, Kak, aku lagi jangkau nih, kesulitan nih. Yang lain tadinya mabuk, aku nggak mabuk, sekarang aku yang mabuk, yang lain nggak mabuk, keadaan repot kayak gitu ya. Nah, jadi itu bagus, ada apa namanya komunikasi ya kan, ada advice, ada nasihat. Oh ya udah coba gini, perkuat lagi ya kan, supaya kamu nggak tergoda dan seterusnya gitu. Jadi memang nanti mungkin di sesi yang lain ya, cuma memang di dalam proses pementoran itu sendiri ada waktunya di mana anak mentor kita itu belajar mandiri. Gitu loh, belajar untuk tidak bergantung lagi seintens itu sama kita. Nah, tapi menuju ke tahap itu ya pelan-pelan, jalan terus ya kan. Nggak boleh posesif juga dan nggak boleh cuek-cuek banget juga. Jadi tarik ulur di situ tuh. Ya kan, terus koneksi terus sampai akhirnya dia bisa belajar mandiri, mereka bisa memuridkan sendiri, mereka bisa melayani sendiri, dan kita bisa lebih kontaknya bisa lebih tidak terlalu intens. It's good gitu loh. Jadi sesuatu yang alamiah gitu. Saya sendiri punya pengalaman, saya mementor seorang anak di youth saya, dan sekarang beliau tua banget kesannya ya. Dia ini sudah lulus sekolah teologi, lalu menikah dengan seorang bapak gembala di Kupang gitu. Dan akhirnya melayani di sana. Wah, itu awal-awal saya mementoran bersama istri dengan dia, wah itu cukup manja gitu loh. Ya, bentar-bentar telepon, bentar-bentar cerita. Dan ceritanya masalah yang itu-itu lagi gitu loh. Sekali datang persoalan A, besoknya A lagi, besoknya A lagi. Dan ada waktunya di mana aku bilang, coba kamu urus sendiri, kamu doa sama Tuhan, minta Roh Kudus yang tolong kamu ya. Kak Randy cukup doain dari jauh. Kak Randy nggak mau intervensi, biar kamu sama Roh Kudus gitu. Dan di satu waktu dia merasakan, thank you ya kok, waktu itu kok kasih aku untuk bergumul sendiri dengan Tuhan, dengan Roh Kudus untuk melewati masalah yang ini gitu. Dan sampai hari ini aku pun masih tetap keep contact dengan dia. Tapi aku tahu dia sudah bertumbuh mandiri ya, dan dia juga sudah memuridkan dan melayani di Kupang. Dan ya itulah kehidupan pementoran ya. Kita harus seperti seorang bapak yang ketika masih anak-anak, remaja kita dampingi lebih intens. Tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, kita berikan kebebasan juga buat dia. Kayak gitu, untuk menjadi mandiri. Gitu sih Refli. Setuju banget kok. Yes. Thank you buat pertanyaan dan pernyataannya bro. Masih ada lagi? Mungkin? Masih ada waktu Bang Jo? Oke. Oke, Bro Okta. Apakah kameranya bisa dinyalakan? Oke. Siap. Oke. Selamat siang, Kak. Siang. Saya Bro. Okta dari Pontianak. Wih, cakep. Mau nanya, Kak. Kan kita ngomongin tentang dimuridkan dan memuridkan. Yang jadi pertanyaan saya, pada saat titik mana sih kita bisa untuk mementorkan gitu? Apa sih yang bisa kita lihat? Oh, saya ini udah bisa nih untuk mementorkan orang gitu. Gitu, Kak. Oke. Yes. Thank you buat pertanyaannya Okta. Buat saya pribadi sebenarnya tidak ada jangka waktu khusus apakah seseorang itu setahun jadi murid baru siap memuridkan. Aku nggak punya batasan seperti itu. Cuma mungkin yang jadi indikasi ya buat saya sih dua. Yang pertama, minimal kamu tahu dasar-dasar iman Kristen itu seperti apa. Ya, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang esensi, yang dasar itu dikuasai. Ya, itu dulu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Terus keselamatan di dalam Tuhan Yesus seperti apa? Nanti Allah Tritunggal juga boleh tanya sama Bang Jo, ya kan? Dan banyak macam lainnya gitu ya, yang membuat kita bertumbuh di dalam dasar-dasar iman Kristen. Dan yang kedua adalah kamu punya hati untuk jiwa-jiwa,
Itu aja sih kalau menurut aku. Kamu dibekali dengan pengetahuan dasar sembari terus dimuridkan dan belajar. Di satu sisi ada kerinduan bahwa orang lain juga mengenal Tuhan, orang lain juga diselamatkan. Pengalamanku pribadi, Bro Okta, waktu itu aku bertobat tahun 2008 akhir. Waktu itu ikut pendalaman Alkitab bersama Kak Christopher Tapiheru waktu itu. Saya dengerin selama 6 bulan dan di bulan ke-6 itu aku mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Aku merasakan betapa kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidupku. Dan itu boleh dikatakan baru-baru saja bertobat gitu loh. Sebelumnya ya memang pelayanan, sebelumnya jadi WL, singer, tapi belum benar-benar mengalami encounter dengan Tuhan. Tapi waktu aku mengalami encounter itu, aku bilang sama Kak Kristo gitu, Tok, boleh nggak ya gue bikin komsel di kampus gue waktu itu di Atmajaya, di UKM sepak bola. Boleh nggak ya gue bikin? Dia langsung bilang bikin aja. Wah, gue bilang tapi kan gue cuma tahu ini ya, bahan-bahan yang lu kasih doang gak gue? Bagiin aja. Oke. Dari situ aku mulai sharing di komsel gitu ya, ceritain siapa Yesus dengan pengetahuan yang sangat terbatas. Tapi apa? Kerinduanku itu besar banget gitu loh. Nggak peduli orang mau bilang kenapa sih ini orang gitu kan, tiba-tiba khotbah, tiba-tiba sharing. Aku nggak peduli. Aku cuma pengen ceritain siapa Yesus gitu. Dan di perjalanannya ya belajar terus ya kan. Dan sampai akhirnya bisa sampai hari ini. Tapi itu dimulai dengan memuridkan dengan pengetahuan yang terbatas gitu. Tapi saya percaya Roh Kudus itu akan menolong setiap kita gitu loh. Roh Kudus itu bisa bergerak di luar kemampuan kita gitu bro. Jadi nggak ada batasannya kalau kamu mau bergerak ya. Aku doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu abis ini aku utus kamu ke Papua mungkin. Oke bro, ya. Siap. Ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, terakhir deh Kak Randy. Oh siap. Halo. Aku Gabriel, mau tanya Kak Randy gimana sih cara kita nanganin anak-anak remaja atau anak-anak muda yang nggak konsisten gitu ya, gitu ya. Udah istilahnya kita udah muridin gitu ya, misalnya selama setahun atau ya nggak usah sebut waktu deh ya. Tapi awal-awal tuh wah seru gitu ya. Tapi di akhir-akhir udah pada muntaber, mundur tanpa berita gitu dan lain sebagainya gitu ya. Gimana sih istilahnya cara nanggapin mereka nih yang nggak komitmen? Apakah let it go atau gimana gitu? Karena istilahnya fokus sama yang serius aja ini sulit gitu. Gimana sama yang nggak serius ya? Thank you. Oke. Thank you Gap. Di dalam pelayanan anak muda, khususnya remaja, saya juga kan di Master Plan Youth itu selain anak-anak pemuda yang usianya sudah kuliah dan beberapa kerja, yang SMP SMA juga ada di situ. Nah, bagaimana saya mencoba untuk melayani mereka? Yang pertama gini, kita harus bangun sebuah tim, ya, sebuah tim para pemimpin yang mungkin jumlahnya nggak banyak, mungkin skup yang lebih kecil dibandingkan kepengurusan yang lebih besar, gitu loh. Ya, saya sebutnya pastoral tim lah gitu di youth. Nah disitulah dimana saya share, saya bagiin api itu, saya bagikan semangat itu kepada mereka. Memang pada prakteknya even tim leaderku sendiri aja ada aja yang anggot-anggotan gitu loh. Ada yang muntaber tadi ya, puji Tuhan nggak sampai nggak ada berita ya, dia kabarin gitu kan. Saya lagi sibuk apa ya, it's okay lah gitu. Cuma yang buat saya menjadi hal yang penting adalah bagaimana kita membangun tim yang solid. Bagaimana kita membangun core tim yang kuat. Sehingga nanti ketika kita menjangkau mereka bahkan yang remaja, kita nggak sendiri. Apalagi gap usia itu sangat berpengaruh. Sekarang aku 33 ya. Aku 33. Nah, anak-anak di bawahku yang aku jadikan core tim aku itu 22, 23 gitu. Jaraknya sekitar 10 tahun.
Lah lalu kalau saya mau masuk yang 33 ini mau masuk ke yang 17, ke yang 15 tahun, waduh kerja keras bro. Gue puter otak gimana caranya masuk ke mereka gitu. Nah buat aku memang gap generasi itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Kita cuma bisa diminimalisir dengan cara apa? Ya satu, kita berusaha relevan. Kedua, kita bangun jembatan yang lain. Anak-anak yang usianya 22 sekian itulah yang menjadi jembatan ke mereka gitu loh. Memang ini kerja keras bro. Ini butuh bertahun-tahun kita berjuang ya kan. Untuk memuridkan yang core timnya aja ini ya banting tulang lah gitu. Cuma ya worth it kok. Worth it banget untuk kita jalani. Ya, untuk kita lakukan. Ada proses jatuh bangunnya, lalu melihat mereka juga kadang ada kerinduan, memuridkan yang muda-muda, tapi kadang hilang semangat itu. Itulah dinamika pelayanan kita dan kuncinya satu sih, jangan pernah menyerah terhadap mereka. Itu aja. Selama kita masih dipercayakan, ada di komunitas tersebut, ya Tuhan belum gerakan kita untuk kemana-mana, kembangkan yang terbaik di situ. Tinggalkan legacy, warisan yang terbaik yang kamu bisa berikan di situ. Aku percaya nggak ada yang sia-sia kok, nggak ada yang sia-sia. Ya semua pasti akan kita tuai suatu hari nanti, gitu. Yang penting tetap sabar, tetap berdoa, tetap semangat, gitu Gab. Oke, thank you Pastor. Sama-sama bro. Oke, berarti kayaknya udah pada nggak sabar nih sesi keempat nih. Gua nggak tahu kenapa sih pada nggak sabar. Ya mungkin temanya kali ya. Oke. So teman-teman, terima kasih semua yang sudah join di sesi kali ini. Ya bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang berpusatkan kepada Kristus. Tadi ada 4 hal. Yang pertama adalah bertumbuh dalam pemuritan, dalam pementoran, dalam penginjilan, dan melalui konflik. Ya, saya tahu 4 hal ini tidak semudah apa yang dikatakan. Tapi aku percaya ketika Roh Kudus pimpin, ketika firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam pelayanan kita, maka kita akan dimampukan untuk menjadi berkat, menjadi pelayan-pelayan generasi yang berdampak dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, terima kasih teman-teman yang semua yang sudah join. Kita ketemu di sesi berikutnya ya. Tetap semangat Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar, membangun komunitas yang berpusat pada Kristus itu sangat penting. Itu adalah mimpi kita semua. Tapi bagaimana mencapai titik itu di komunitas kita? Nah, memang perjalanan membangunnya itu nggak mudah, butuh proses, butuh perjalanan. Tapi mari kita terus belajar membangun kesatuan dengan saling merendahkan hati kita, mengosongkan diri, dan menghargai orang lain sebagai mana mereka harus kita hargai. Alright. So, kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama dengan Kak Randy Chandra Dinata. Kak Randy, thank you banget ya, keren banget Kak. Kita semua diberkati nih Kak, thank you Kak. Nah sekarang buat teman-teman semua, mungkin teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang ajaib-ajaib, yang susah-susah, boleh banget ditanyain ke kita. Mungkin teman-teman butuh dukungan doa, boleh juga. Atau mau curhat, cerita, boleh. Ini langsung aja hubungi kita di nomor WhatsApp di bawah ini. Kita ini hadir buat teman-teman semua loh. Kan ini dibangun, dibuat untuk teman-teman semua. So, jangan lewatkan episode-episode Under Construction lainnya. Karena pasti kita akan belajar banyak di wadah ini. Alright guys, sampai ketemu lagi ya. Dadah, salam terang bagi Indonesia.